Teman-teman banyak yang request perhitungan biaya operasional bis pariwisata. Oke, kali ini kita akan coba hitung-hitungan lagi setelah sebelumnya kita ngitungin biaya operasional bis akap untuk menentukan tarif yang sesuai dan tahu keuntungannya dengan metode perhitungan yang kita bagi biayanya per kilometer dan per penumpang dengan asumsi load factor 70% sesuai dengan prosedur perhitungan biaya operasional. Nah, kalau di bis pariwisata akan berbeda. Karena bis pariwisata tidak memiliki rute tetap, maka jarak tempuh dan waktu operasionalnya jadi tidak menentu. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan tarif sewa bisa menggunakan metode cost plus bridging, yang merupakan metode perhitungan penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya produksi atau operasional masa yang akan datang untuk memproduksi dan menawarkan produk atau jasa. Kelihatan agak rumit ya, tapi sebenarnya nggak serumit yang kita bayangkan. Nah, kebanyakan bis pariwisata telah memiliki taksiran biaya operasional dalam 1 tahun dan memiliki perkiraan sewa atau target sewa dalam 1 tahunnya. Nah, dari taksiran itu yang nantinya bisa digunakan untuk menentukan tarif sewa dengan menyesuaikan kebutuhan penyewa. Oke lah, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Nah, sebelum kita hitung biaya operasional, kita harus tahu dulu elemen atau komponen apa aja yang kita hitung sebagai biaya operasional. Dari tabel ini kita bisa lihat mana yang masuk biaya per trip dan biaya per kilometer. Selanjutnya ke karakteristik kendaraan. Di sini kita pakai bis besar dengan sasis Hino RM 280 dengan harga kendaraan sebesar 2 miliar rupiah dan kapasitas angkut 55 seat. Selanjutnya ke poin produksi. Bis diperkirakan atau punya target beroperasi dalam 1 tahunnya 150 trip dengan kilometer tempuh per tahunnya 75.000 kilometer. Nah, di poin produksi ini perlu diingat-ingat ya, karena penting untuk perhitungan nantinya. Komponen biaya akan kita bagi per trip dan per kilometer. Oke, mari kita mulai hitung dari yang pertama, biaya penyusutan. Tadi harga bis senilai 2 miliar rupiah. Lalu nilai residunya adalah 30% dari harga baru. Kemudian bis memiliki masa manfaat pengoperasian selama 8 tahun. Nah, rumus menghitung biaya penyusutan yaitu harga perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat aset. Mari kita hitung nilai residunya dulu. Harga bis 2 miliar dikali 30% sama dengan 600 juta rupiah. Lalu kita hitung dengan rumus tadi. 2 miliar dikurangi 600 juta rupiah dibagi jumlah trip selama 8 tahun. Karena biaya penyusutan ini masuk biaya per trip ya. Jadi biaya penyusutannya sebesar 1.166.667 rupiah per trip. Oke, lanjut biaya upah. Di sini angkanya gambaran aja ya, karena tiap PO punya besaran gaji yang beda-beda. Nah, jika ditotal jumlah per tahun untuk biaya upah sebesar 115.200.000 rupiah. Kita bagi jumlah trip per tahun jadi senilai 768.000 rupiah per trip. Next, biaya pajak tahunan sebesar 2 juta rupiah per tahun. Kita bagi dengan jumlah trip per tahun jadi ketemu pajak kendaraan per tripnya senilai 13.333 rupiah. Next, biaya ganti plat atau pajak 5 tahunan sebesar 5 juta rupiah per 5 tahun sekali. Karena pajak per 5 tahun, maka kita bagi dengan jumlah trip selama 5 tahun. Jadi ketemu biaya ganti plat
per tripnya senilai Rp6.667. Next, biaya kir kendaraan sebesar Rp500.000 per 6 bulan sekali. Kita bagi dengan jumlah trip selama 6 bulan. Jadi ketemu biaya kir per tripnya senilai Rp6.667. Next, biaya izin pariwisata sebesar Rp5.000.000 per 5 tahun sekali. Kita bagi dengan jumlah trip selama 5 tahun. Jadi ketemu biaya izin pariwisata per tripnya senilai Rp6.667. Next, biaya asuransi. Nah, untuk asuransi tidak semua perusahaan bis pakai asuransi karena biayanya juga lumayan besar buat asuransi. Nah, buat jaga-jaga kalau ada hal yang tidak diinginkan, kita di sini pakai asuransi. Dan besaran premi asuransi tiap perusahaan asuransi beda-beda. Nah, di sini preminya sebesar 2,35%. Jadi biaya asuransi per tahunnya sebesar Rp47 juta. Masih kita bagi jumlah trip per tahun, jadi ketemu biaya asuransi per tripnya senilai Rp313.333. Next, biaya operasional kantor, pool, dan bengkel. Biaya ini meliputi tagihan listrik, air, kebutuhan alat ATK, dan lainnya. Kita anggarkan biayanya sebesar Rp20 juta per tahun. Lalu kita bagi dengan jumlah trip per tahun, jadi ketemu biaya per tripnya senilai Rp113.333. Next, biaya lain-lain kendaraan atau bis yang meliputi biaya parkir objek wisata, masuk kapal, dan lainnya. Kita anggarkan nilainya sebesar Rp10 juta per tahun. Kita bagi dengan jumlah trip per tahun, jadi ketemu biaya per tripnya senilai Rp66.667. Next, biaya lain-lain kantor yang meliputi biaya sumbangan, parsel lebaran, dan biaya promosi atau pemasaran. Kita anggarkan nilainya sebesar Rp10 juta. Kita bagi dengan jumlah trip per tahun, jadi ketemu biaya per tripnya senilai Rp66.667. Next, biaya cuci bis per tripnya senilai Rp30.000. Nggak perlu dibagi lagi karena cuci bisnya per sekali perjalanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen biaya yang akan kita bagi per kilometer. Mulai dari biaya BBM. Harga solar per liter sebesar Rp6.800. Untuk konsumsi BBM dalam 1 liternya bis menghabiskan dalam 3 km. Buat tahu biaya per kilometernya, tinggal kita bagi aja harga solar Rp6.800 dibagi 3 km. Jadi biaya per kilometernya senilai Rp2.267. Next, biaya tol. Untuk biaya tol per kilometernya tidak ada angka yang pasti. Tapi menurut Menteri Pekerjaan Umum, idealnya tarif tol per kilometernya rata-rata di angka Rp500. Itu juga idealnya, kadang juga nggak ideal. Daripada ambil pusing, rata-rata per kilometernya kita patok di Rp1.000 per kilometer. Nah, setiap kali bis jalan disewa kan nggak selalu lewat tol ya. Jadi asumsi pakai jalan tol sekitar 50%. Jadi biaya per kilometer untuk tol senilai Rp500. Next, biaya spare part yang meliputi oli, kampas rem, dan lain-lain. Kita anggarkan nilainya sebesar 1,5% dari harga bis. Dengan nilai Rp30 juta. Kita bagi dengan kilometer per tahun, jadi ketemu biaya spare part per kilometernya adalah Rp400. Next, biaya perawatan berkala. Jangka perawatan kita buat setiap per 10.000 km, 20.000 km, dan 60.000 km dengan biaya sebagai berikut. Nah, ngitungnya biaya dibagi setiap kilometer perawatannya.
Lalu kita jumlahkan totalnya untuk biaya perawatan berkala per kilometernya senilai Rp352. Next, biaya ban. Harga ban berkisar di angka 3 jutaan sampai 5 jutaan. Kita ambil estimasinya di 4 juta rupiah. Jumlah ban dalam satu unit bis ada 6 buah dan umur pemakaian ban di angka 40.000 km. Kita jumlahkan dulu ban ada 6 buah kali 4 juta sama dengan 24 juta rupiah. Kita bagi umur pemakaian 40.000 km, jadi ketemu biaya per kilometernya senilai Rp600. Next, biaya overhaul mesin. Untuk overhaul sebenarnya bisa dihilangkan karena bis rutin melakukan perawatan berkala. Namun di sini kita anggarkan aja, barangkali bisa terjadi overhaul, udah ada dananya. Biayanya kita anggarkan nilainya sebesar 5% dari harga sasis. Dengan harga sasis 1.060 juta rupiah. Dan overhaul bisa terjadi di angka 1 juta kilometer. Nah, kita perlu hitung dulu frekuensi terjadinya overhaul dalam 1 tahun. Kilometer sewa per tahun dibagi 1 juta kilometer sama dengan 0,075 kali overhaul. Biaya overhaul 53 juta rupiah hasil dari 5% harga sasis. Terus 53 juta dikali 0,075, jadi ketemu biaya per tahunnya sebesar Rp3.975.000. Kita bagi dengan kilometer per tahun, jadi ketemu biaya overhaul mesin per kilometernya senilai Rp53. Next, yang terakhir biaya overhaul body. Biayanya kita anggarkan nilainya sebesar 5% dari harga karoseri karena ini kan body. Nah, harga karoseri 800 juta rupiah. Kita hitung kayak overhaul mesin tadi. Kilometer sewa per tahun dibagi 1 juta kilometer sama dengan 0,075 kali overhaul. 40 juta rupiah biaya overhaul dari 5% harga karoseri dikali 0,075 sama dengan 3 juta rupiah. Masih dibagi dengan kilometer per tahun, jadi ketemu biaya overhaul body per kilometernya senilai Rp40. Nah, semua komponen sudah kita hitung dan mari kita jumlahkan semuanya. Nah, jadi bis setiap kali disewa dan jalan punya pengeluaran untuk biaya operasional per tripnya sebesar Rp2.578.001 dan per kilometernya sebesar Rp4.212. Selanjutnya tinggal menentukan tarif sewa. Nah, yang jadi tolak ukur adalah jarak tempuh sewa dan lama hari sewa. Rumus perhitungannya biaya per kilometer dikali kilometer sewa ditambah biaya per trip ditambah keuntungan yang diharapkan. Oke, sebagai contoh bis disewa 1 hari dengan jarak tempuh 100 km. Maka perhitungannya biaya per kilometer 4.212 dikali kilometer sewa 100 km sama dengan Rp421.200. Kita jumlahkan dengan biaya per trip Rp2.578.001. Jadi ketemu biaya operasional bis jika disewa 1 hari dengan jarak tempuh 100 km sebesar Rp2.999.201. Ini baru biaya operasionalnya saja, kita belum dapat laba dari sewa. Maka kita tambah dengan persentase keuntungan. Kita di sini ngambil untung 45% setiap kali bis disewa. Nah, jadi tarif sewa yang kita patok sebesar Rp4.344.841 dengan waktu sewa 1 hari dan jarak tempuhnya 100 km. Jadi kita dapat laba bersih dari sewa sebesar Rp1.349.640.
Loh, kok keuntungannya banyak banget sampai 45%? Untuk bis pariwisata, keuntungan segitu masih sangat ideal. Jika dihitung markup-nya, margin atau selisih dari kos operasionalnya tidak terlalu jauh, maka harga jual atau tarifnya juga masih masuk akal, tidak terlalu kemahalan. Justru dengan keuntungan 45%, keberlangsungan usaha bis pariwisata akan bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama. Nah, kalau kita udah bikin perhitungan biaya operasional, kita jadi bisa bikin taksiran tarif sewa sesuai dengan kebutuhan penyewa. Seperti di tabel ini, mulai dari sewa 1 hari dengan jarak tempuh 100 km dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita coba hitung pendapatan dalam 1 tahun dengan asumsi paling minimal atau pahit-pahitnya bis disewa 1 hari dengan jarak tempuh 100 km sebanyak 150 kali trip. Pendapatan kotor dalam 1 tahun, tarif sewa dikali 150 kali trip dalam 1 tahun sama dengan 652.326.150 rupiah. Dan laba bersihnya dalam 1 tahun, keuntungan sekali sewa 1.349.640 rupiah dikali 150 trip sama dengan 202.446.000 rupiah. Nah, kesimpulannya, dengan pengoperasian 1 unit bis Hino RM280 selama 8 tahun, ini dengan asumsi paling minimal atau pahit-pahitnya disewa 1 hari dan jarak tempuh 100 km. Keuntungan yang diperoleh sebanyak 1.519.568.000 rupiah. Tentu belum sama sekali balik modal, makanya bis pariwisata gimana caranya harus bisa dapat sewa lebih banyak lagi. Dan ini juga baru 1 unit bis yang dioperasikan, minimal punya 5 unit agar bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ya, intinya bisnis apapun itu ada yang namanya target yang harus bisa dicapai. Tujuannya agar keberlangsungan usaha bisa tetap berjalan dan bisa berkembang. Nah, kira-kira seperti itulah tadi perhitungan biaya operasional bis pariwisata. Jika hitungannya masih kurang tepat, monggo jangan sungkan-sungkan buat kasih koreksinya ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu episode ngulas bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.